Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Subhanallah. Hormat. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Ternate Pak Hajari, mewakili Pak Dandim 15 Kabupaten Ternate. Yang saya hormati Kepala Kesbang, kemudian Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan Pak Prof. Jubair Situmorang. Yang saya hormati Ketua Kerukunan Keluarga Persaudaraan Jawa, KPD, para pengurus, serta para hadirin undangan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 15 ya, 15 Desember 2024, kita hadir bersama-sama untuk mengikuti kegiatan pengukuhan kerukunan persaudaraan KPJ, ya, pengukuhan pengurus kerukunan keluarga persaudaraan Jawa, yang pada hari ini kita semua hadir di tempat ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran semalam pada kegiatan munajat dalam rangka Hari Jadi Ternate atau Hajat ke-774 yang telah dilaksanakan di Taman Mukila Ternate. Alhamdulillah dihadiri oleh banyak pihak semalam, Pak Dari juga hadir dan sebagian besar kita juga hadir. Ini adalah rangkaian dalam rangka kegiatan-kegiatan memperingati Hari Jadi Ternate yang ke-774. Salawat serta taslim tanah janjinya kita kirimkan kepada baginda kita dan Allah Al-Mustafa Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan kita semua yang saat ini menjadi umatnya, insyaallah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Hadirin sekalian yang saya hormati, satu ketika di tahun 2023 awal, saya menerima kedatangan tamu dari BRIN. Jadi yang dulunya adalah LIPI, sekarang disebut dengan BRIN. Rata-rata yang datang saat itu adalah para peneliti utama di BRIN. Mereka bertemu dengan saya karena ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan di Kota Ternate. Kemudian mereka menyampaikan sebuah argumen bahwa Ternate itu dianggap sebagai tumbuh peradaban. Pak Prof, Ternate disebut sebagai tumbuh peradaban. Saat itu saya menyampaikan ke beberapa orang peneliti, kenapa sehingga Ternate itu dinyatakan dalam argumen mereka sebagai tumbuh peradaban. Mereka menyampaikan ke saya, Pak Wali, Ternate kami nyatakan sebagai tumbuh peradaban karena rempah. Kalau kita mencoba untuk setback ke belakang, bahwa kenapa sehingga orang Eropa itu harus datang ke Ternate atau ke Maluku saat itu, baik itu bangsa Spanyol, baik itu bangsa Portugis, Belanda, Inggris, atau mungkin Prancis juga, berbagai lain.
Kenapa mereka harus mengelilingi dunia? Ternyata yang dicari itu adalah rempah atau spice. Jadi saat itu perdagangan yang lagi top saat itu adalah rempah-rempah. Makanya di Sumeria sana, di daerah Timur Tengah, salah satu raja yang meninggal, kemudian ternyata diteliti, kemudian di dalam lehernya itu ternyata dia sempat menelan cengkeh, dan cengkeh itu tidak pernah tumbuh di tempat lain kecuali di Maluku. Nah, ini tesis yang atau argumen yang disampaikan oleh beliau, sehingga dianggap bahwa tunggu peradaban itu ada di sini. Ketika diperingati 500 tahun perjalanan Magallanes Elcano di tahun 2021 oleh bangsa Spanyol, ya, bangsa Spanyol di Tidore sana. Ya, satu-satunya kenapa mereka harus mengelilingi dunia adalah karena rempah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Spanyol itu bukan pelaut yang bagus, bukan pelaut yang ulung. Saya ketika kunjungan di Maret tahun 2023 ke Portugal sana, Portugis, ternyata bahwa seluruh pelaut hebat di dunia itu berasal dari Portugis. Memang antara Portugis, bangsa Portugis atau kerajaan Portugis dan bangsa kerajaan Spanyol, yang kaya itu adalah Spanyol. Makanya dia membiayai seluruh perjalanan mereka. Ekspedisi saat itu dibiayai oleh Raja Spanyol, sehingga seakan-akan bahwa ekspedisi itu dilakukan oleh Spanyol. Padahal tidak, pelautnya itu adalah pelaut dari Portugis. Ada satu museum di daerah Lisbon sana, digambar monumen kapal. Itu di dalam kapal itu kalau tidak salah ada 5 orang yang wajib hadir, yang wajib naik di atas kapal. Yang pertama itu adalah kapten kapal pasti. Yang kedua ahli peta. Yang ketiga tentara. Kemudian yang keempat kalau tidak salah itu rahib, pemuka agama. Dan mungkin saya lupa yang satu. Ada sekitar 5 orang yang wajib hadir atau mengikuti perjalanan ekspedisi. Jadi kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena ini ada kaitannya juga dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini. Jadi kembali tadi, tunggu peradaban diletakkan di sini atau tesisnya bahwa tunggu peradaban di sini karena ada rempah. Kemudian kalau kita baca The Quest of Civilization dari Samuel Huntington, bahwa meskipun tesisnya begini bahwa akan terjadi clash karena peradaban, beda peradaban, tetapi di dalam sejarah Ternate atau Maluku Utara belum pernah terjadi clash peradaban, belum pernah terjadi. Khususnya di Ternate belum pernah terjadi clash atau clash civilization atau terjadi apa? Benturan kebudayaan. Kalau istilahkan dalam bahasa Indonesia disebut benturan kebudayaan. Itu tidak pernah terjadi di Ternate. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena tidak terjadi di Ternate, makanya ketika dilakukan seminar di awal tahun 2000 untuk mengetahui seberapa tuanya Ternate atau Ternate menjadi kota, itu ditentukan pada tahun 1250 Masehi. 1250 Masehi. Karena saat itu orang Ternate sudah melakukan hubungan baik itu dengan bangsa Cina, baik itu dengan bangsa Arab, maupun dengan bangsa Eropa kemudian. Mungkin saja India dan seterusnya. Apa pesan di sini Bapak Ibu sekalian? Pesannya adalah bahwa di Ternate saat ini, ketika kita bicara tentang keterbukaan,
Orang di sini sudah terbukti sejak 1250 Masehi. Bagi menerima segala bangsa yang datang saat itu karena mencari remah. Jadi kalau hari ini hadir suku Jawa, hari ini hadir suku Kalimantan, hari ini hadir dari Madura, hari ini hadir dari Sumatera, hari ini hadir dari Kalimantan dan lain sebagainya, sebenarnya bagian dari pengulangan sejarah sebenarnya. Bahwa sebenarnya negeri ini, kesultanan ini, kerajaan ini sudah menerima orang dari dulu. Sehingga kalau tadi saya harus membantah tesisnya dari Samuel Huntington atau disebut dengan antitesis bahwa terjadinya benturan kebudayaan, itu ditolak tesisnya khusus untuk Ternate. Bapak Ibu yang saya hormati, akan ada pertanyaan kritis yang begini, Pak Wali, kenapa di tahun 1999 sampai tahun 2000 pernah terjadi konflik itu nanti ada waktunya sendiri? Saya kebetulan melakukan penelitian tesis saya terkait dengan konflik Maluku Utara. Pak Prof tahu persis, ya? Dia tidak ada kaitan dengan benturan kebudayaan. Ternyata yang ada itu apa? Pakai jadi kuno, ekonomi. Kemudian tidak pernah terjadi di sini. Peradaban tidak pernah terjadi di sini. Apakah itu bisa diterjemahkan agama? Itu masih ada perdebatan. Karena konflik yang terjadi tahun 2000 itu banyak triggersnya, pemicunya. Dan di tahun 2002 dan seterusnya sampai saat ini, Maluku Utara adalah salah satu daerah di Indonesia yang paling cepat pulih konfliknya dibandingkan dengan Maluku. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa melihat sendiri. Saya kebetulan berani bicara karena saya meneliti langsung. Kebetulan tesis saya S2-nya itu terkait dengan konflik horizontal yang terjadi di Maluku Utara saat ini. Kita lebih cepat, Bapak Ibu. Kalau kita terjemahkan ini sebagai konflik agama, kenapa begitu cepat pulih? Kalau kita terjemahkan dia sebagai konflik kebudayaan, kenapa dia cepat pulih? Berarti ini ada faktor provokasi, ada faktor-faktor lain, atau faktor-faktor X yang sebenarnya kita itu tertipu dan ditipu, sehingga kita larut pada konflik yang terjadi saat itu. Tesis saya saat ini masih ada di masih ada di Pak Prof. Silakan bisa baca sendiri. Jadi memang hari ini Bapak Ibu sekalian, saya sangat gembira. Gembira saya ini bukan 2024 dan dulu, karena saya cukup lama di Kota Ternate dan saya mengikuti perkembangan dari forum pembangunan kebangsaan yang ada di Kota Ternate. Paling maju di Maluku Utara. Bahkan mungkin paling maju di Indonesia Timur. Karena hampir secara keseluruhan forum ini mampu untuk menjadi apa? Menjadi payung yang baik bagi seluruh komunitas suku yang ada di Indonesia yang kebetulan hidup dan mendiam di Kota Ternate. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan menjadi kendaraan, tetapi menjadi payung. Beda payung dengan kendaraan. Payung artinya apa? Dia mampu untuk melindungi di waktu panas, dia mampu untuk melindungi di waktu dingin dan waktu-waktu yang lain. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita memberi ruang seluas-luasnya kepada teman-teman komunitas suku atau suku-suku yang ada di Kota Ternate untuk bisa hidup di Ternate. Bahkan saat ini mampu untuk menjadi bagian dari pemerintahan Kota Ternate. Khusus kepada Pak Prof. Karena Pak Prof ini sudah berapa periode jadi ketua PK, 4 kali, tidak bisa tergantikan, ya.
tidak bisa tergantikan. Jadi nanti kalau bisa semakin banyak kita lakukan identifikasi, ada beberapa komunitas-komunitas baru yang saat ini mulai membentuk diri, nanti bisa dirangkul masuk sebagai forum pembangunan kebangsaan. Intinya bahwa Jawa juga menjadi inti dari forum pembangunan kebangsaan. Ya. Sulawesi, Kalimantan, Sumatera dan sebagainya, dia menjadi inti dari forum pembangunan kebangsaan. Insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian, kita tetap menjadi bagian warga Kota Ternate yang sering saya sampaikan bahwa Bapak Ibu ini adalah orang Ternate yang kebetulan berasal dari Jawa. Saya tidak pernah bilang Bapak itu orang Jawa, tidak. Saya bilang Bapak itu orang Ternate karena saat ini KTP Ternate. Bahkan sebagian besar orang Jawa itu memilih saya. Berarti apa? Hak politiknya, hak menjadi Kota Ternate sebagai bagian dari warga Kota Ternate. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian tetap menjadi bagian kami ke depan. Beberapa teman-teman lain insya Allah nanti diakomodir sebagai bagian di pemerintah Kota Ternate pada 2020. Saya Bapak Ibu sekalian tidak pernah menunjukkan pada satu orang atau identitas tertentu tidak. Karena memang kebetulan kami menjadi seperti ini, itu asal pisaunya itu kan bicara tentang Nusantara. Jadi tidak pernah secara individu untuk pro pada suku-suku tertentu tidak. Karena memang dari awal, saking awal itu kami telah dibentuk dan dibentuk sebagai pemimpin di Kota Ternate yang berpikiran Nusantara. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang paling penting. Selamat kepada forum ini atau kerukunan keluarga ini yang menjadi bagian dari keluarga besar Kota Ternate, keluarga besar warga Kota Ternate. Ya, silakan bisa untuk berekspresi di banyak tempat, termasuk saya juga telah memberi ruang kepada komunitas Jawa untuk menempati salah satu tempat di Benteng Portugalnya sebagai bagian kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada keunggulan lain yang perlu Bapak Ibu sekalian sampaikan atau ketulakan adalah terkait dengan budaya Jawa yang pantang menyerah. Itu saya harus akui Bapak Ibu sekalian. Contohnya begini, ya, kalau ada kemampuan, keilmuan, keahlian tertentu di bidang UMKM, keahlian, tolong nanti juga dibagi ilmunya kepada warga-warga kita sini supaya mereka juga tahan banting. Memang yang satu ini memang menjadi ciri khas dari suku terbesar di Indonesia, suku Jawa ya, terbesar di Indonesia. Apa? Tahan banting. Walaupun dibanting berkali-kali tetap masih kuat. Ya, masih kuat. Saya waktu menjadi lurah di tahun 1994 sampai 96, lurah Kamalama, saya sangat bergaul dekat dengan teman-teman dari komunitas Lamongan. Saya tahu persis bagaimana orang Lamongan saat itu datang pertama kali, tinggal di belakang Islamia atau di samping Portugalnya. Kemudian di dalam tempat tinggal itu mampu untuk hidup 10 orang dalam satu kamar. Orang di sini tidak mampu. Tidak mampu. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Mampu tidak? Dalam satu kamar besarnya 3 kali 4 hidup 10 orang sanggup. Sanggup. Itulah kelebihan. Jadi ilmu seperti ini, budaya seperti ini mohon nanti disampaikan. Kalau boleh diperkuat kepada generasi terbaru dari anak-anak komunitas Jawa yang kebetulan sudah lahir dan besar sini. Mungkin orang juga sudah terkontaminasi atau menjadi, sudah orang bilang cross kebudayaan antara satu dengan lain, menjadi ciri khas orang Ternate yang berasal dari Jawa. Untuk nanti
bisa menunjukkan bagaimana ciri khas pendahulunya yang telah datang pertama, kemudian bertahan sampai saat ini. Bahkan sebagian besar Pakajari ini sudah banyak yang berhasil, termasuk beberapa lain yang kebetulan hadir pada siang hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan selamat atas nantinya dibukukan forum persaudaraan ini, insya Allah menjadi bagian terpenting dalam rangka untuk memperkuat kohesi sosial di Kota Ternate. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.